Ada dua macam takut yang dituliskan di dalam kitab suci. Pertama adalah takut yang mengerikan, membuat seorang menjadi merasa ngeri. Dan takut ini umumnya orang alami dalam hidupnya. Kengerian itu muncul karena takut melihat sesuatu yang ngeri. Tetapi ada takut yang membuat wajah berseri, bisa tersenyum, rasa lega, ada sebuah kebebasan, ada sebuah ketenangan untuk takut yang kedua ini. Takut yang pertama yang membuat ngeri itu adalah takut yang membuat seseorang justru menjadi lari dan menjauh dari Tuhan. Tetapi takut yang kedua, takut yang membuat wajah berseri itu adalah takut yang membawa seseorang justru mendekat, makin melekat kepada Tuhan. Takut yang manakah yang sebenarnya harus kita sudahi di dalam hidup? Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, takut yang mana yang harus dibasmi di dalam diri kita? Dan takut yang mana yang harus ditumbuhkan di dalam hidup kita? Tentu saja takut yang bukan membuat seram, tapi takut yang membuat tentram. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari satu ayat dalam kitab Amsal, kitab yang sangat syarat tentang hikmat dan bijaksana, yang diawali dengan takut akan Tuhan. Amsal 19 ayat 23 dari versi Alkitab yang terbuka. Takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan. Orang yang demikian akan beristirahat dengan puas dan tidak akan ditimpa malapetaka. Ungkapan ini mungkin memunculkan sebuah pertanyaan. Takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan. Bukankah seringkali ketakutan membuat kita merasa mati semangat kita, merasa kita binasa, dan merasa sesuatu yang begitu menuju kepada sebuah kematian, sama seperti umumnya orang takut mati. Tapi di sini dikatakan takut yang dituliskan dalam kitab Amsal adalah takut akan Tuhan. Inilah takut yang tadi saya sebutkan, takut yang menentram. Takut yang bukan membuat kita ngeri, tapi membuat wajah berseri. Takut yang bukan membuat kita seram, tapi justru takut yang membuat kita merasa tentram, yaitu takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Tentu saja bukan takut karena ngeri Tuhan itu begitu menakutkan, menyeramkan hidup kita. Bukan itu. Tapi takut akan Tuhan yang mendatangkan kehidupan atau takut yang menentram dan membuat wajah berseri adalah takut yang bersifat hormat kepada Tuhan. Takut yang benar-benar menempatkan Tuhan dalam posisi yang paling tepat, yaitu yang paling teratas dalam hidup kita, yang paling terutama. Inilah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal. Yang dari takut akan Tuhan itu akan muncul hikmat. Pertama tadi hormat kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang kedua adalah mengandung sebuah sifat di mana kita menjadi makin berhikmat. Mengikuti hikmat Tuhan, bukan pikiran kita dan pengetahuan kita yang serba terbatas. Takut dengan menunjukkan bahwa hidup seturut dengan perkataan Tuhan. Hormat, hikmat, dan yang ketiga makna takut akan Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Inilah makna takut akan Tuhan. Takut yang hormat, takut yang berhikmat dari Tuhan, dan takut yang sungguh membawa kita kepada hubungan yang makin dekat karena kita taat kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan dalam kitab Amsal 19 ayat 23, bahwa takut akan Tuhan yang di dalamnya ada kandungan makna hormat, berhikmat, dan taat kepada Tuhan, ini mendatangkan kehidupan, membuat hidup berseri dan tentram. Apa cirinya orang yang dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan? Dikatakan akan beristirahat dengan puas.
Ada sebuah kelegaan. Beristirahat dengan puas mengandung sebuah makna. Ada sebuah kerelaan melepaskan sesuatu karena merasa sudah cukup. Tuhan itu ada bersama dengan dia. Sudah puas bersama dengan Tuhan dan memuaskan hati Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Dan orang yang takut akan Tuhan dengan penuh hormat, berhikmat, dan taat dikatakan tidak akan ditimpa malapetaka. Atau dalam versi lain dikatakan bahwa malapetaka atau kejahatan akan menjauh dari orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihaknya. Tuhan yang dihormati, Tuhan yang dihikmati, Tuhan yang ditaati, itu adalah Tuhan yang selalu menemani dan ada dekat. Sekarang pertanyaannya, mau takut macam apa yang kita tumbuhkan? Dan mau takut macam apa yang kita perlu tumbangkan? Yang kita tumbuhkan adalah takut akan Tuhan yang menentram. Bukan takut yang membuat seram dan mematikan, tapi membuat tentram dan menghidupkan. Ayo tumbuhkan terus, berdoa Tuhan taruhkan di hatiku, hati yang takut akan Tuhan, yang mau terus ikut kata-kata Tuhan, menghormati Dia, taat, dekat, melekat, dan berhikmat dari Tuhan. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang menentram dan menghidupkan hidup kita. Amin.